Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama channel kami, channel mekanik di sini. Kali ini kita ada kedatangan satu unit all new NMAX ya. All new NMAX TPA tipe standar ya. Keluhan yang disampaikan oleh pemilik kendaraan yaitu memang motor kalau secara kelistrikan ini aman ya, masih kuat bagus ya. Untuk aki bagus. Tekanan baterai 12,2 volt. Ini baterai masih dalam tanda kutip sehat ya teman-teman. Nah ini tapi keluhan yang disampaikan pemilik kendaraan adalah motor tidak bisa dilakukan electric starter. Nah, ini motor sulit dilakukan electric starter, intinya tidak bisa dilakukan electric starter. Kita lakukan pemeriksaan secara visual dulu ya untuk cek engine menyala ya. Ini cek engine menyala menandakan memang motor ini ada masalah ya. Biasanya kendala yang terjadi di unit all new NMAX ketika memang ada kejadian motor sulit di starter ini, ada beberapa poin-poin yang harus kita periksa atau ataupun beberapa titik yang harus kita tuju ya. Salah satunya mungkin yang paling luar dulu yaitu bagian tombol saklar, tombol starter ya. Ini kita pastikan ini benar-benar bersih, tidak ada kotoran ya. Tapi ini juga kita sudah pastikan bahwa ini tidak bermasalahnya karena memang kita lakukan starting ada bunyi ya, cetek seperti itu. Masuk berarti ada setrum, ada istilahnya koneksi yang bagus ke bagian relay starter. Nah, di sini kita langsung tertuju ke bagian dari komponen sebelah kanan ya. Komponen sebelah kanan yang terkait dengan adanya bermasalah di bagian electric starter ya. Atau bisa dikatakan kalau bahasa Yamaha itu SMG ya, Smart Motor Generator. Kita periksa terlebih dahulu ya. Nah, teknisi untuk kali ini ya, kita serahkan ke teknisinya. Nah, kita coba periksa itu bagian dari ini teman-teman. Konektor bagian SMG. Nah, di sini diagnosa awal dan memang berkaca dari sebelumnya ada kasus-kasus sebelumnya di mana Smart Motor Generator itu ada masalah di bagian ini. Nah, teman-teman, jadi kita langsung tertuju ke bagian ini, ke bagian konektor antara starter generator dengan konektor yang terhubung langsung ke bagian SKCU ya, teman-teman. Ini yang kita periksa terlebih dahulu, yang kita awal tuju terlebih dahulu. Dan teman-teman, jika memang ada mengalami kendala yang sama seperti yang kami alami saat ini, teman-teman tidak usah panik bahwa itu memang sesuatu hal yang fatal, tidak ya, sesuatu hal yang mengerikan lah ya. Tapi ini teman-teman yang harus cek, yang harus periksa jika memang ada kendala yang sama seperti ini. Jika teman-teman sebagai pemakai silahkan cek di bengkel terdekat ya. Jika memang pas ada kejadian itu teman-teman melihat video kami ya, inilah yang harus kita periksa terlebih dahulu antara koneksi atau konektor atau sambungan soket lah ya antara starter generator dengan SKCU. Di sini biasanya ada kejadian seperti ini, gosong ya di bagian konektornya ya. Jadi intinya ini terhambat teman-teman ya. Jadi koneksinya terhambat atau sambungannya terhambat karena ada gosong seperti ini, sehingga konektor atau istilahnya sambungannya menjadi kotor seperti ini. Jadi hantaran listriknya terhambat. Nah, di sini yang harus awal kita periksa ketika memang ada poin-poin yang tadi sudah kita periksa itu memang tidak ada masalah terkait adanya electric starter yang bermasalah di unit all new NMAX ya. Oke, dilanjut kembali teman-teman. Di sini ada beberapa tindakan yang akan kita lakukan, tapi ini sebatas P3K lah ya kalau seperti ini. Tapi ya teman-teman, opsi yang harus kita lakukan ketika memang ada kejadian seperti ini dan minimalnya tidak ada hal-hal yang terjadi di kemudian hari setelah ada kejadian ini ya. Solusi yang harus diambil adalah melakukan pergantian bagian dari starter generator dan juga kabel bodi ya. Ketika memang kejadian ini sudah ada dan supaya tidak terjadi di kemudian hari ya teman-teman. Nah, itu langkah pertama, itu mengganti semua part yang hubungannya dengan adanya konektor yang gosok. Yang kedua itu langkah yang alternatif ya teman-teman, langkah yang sebatas bisa dikatakan P3K atau pertolongan saja ketika memang motor ini jauh dan ingin
kondisi seperti semula, masih tidak dilakukan starter, motor bisa dioperasionalkan kembali, ya otomatis kita merusak komponen ini, konektor ini, ya. Kemudian kita sambungkan secara langsung antara kabel satu dengan kabel yang lainnya, dan hati-hati jangan sampai tertukar teman-teman ya untuk kejadian atau istilah kabel seperti ini, karena jika tertukar ya otomatis tidak bisa menyala ya. Nah ini antara yang satu dengan yang lainnya teman-teman dilakukan pemasangan atau penyambungan secara paten dengan melakukan pematrian setiap dari konektor-konektor yang ini gosong ya. Oke. Itu yang opsi kedua ya. Tapi itu sifatnya mungkin bisa dikatakan malah jadi paten permanen gitu kan. Tapi memang jika memang aman, kenapa tidak gitu kan. Sementara kita misal mau mengganti, yaitu lumayan biaya yang cukup mahal ya. Jadi ini sebatas pertolongan saja jika memang kita dibutuhkannya urgent, bersifatnya urgent atau emergency ya. Jadi ini diakali terlebih dahulu, disambungkan konektor-konektornya dengan melakukan pematrian ke setiap kabel-kabel yang harusnya tersambung. Tapi ya resikonya teman-teman ini dipecah, dirusak ya. Kita pisahkan satu persatu seperti ini. Ya. Nanti juga kita bungkus dengan alat khusus atau solatip lah, supaya ini tidak ada terkoneksi dengan satu kabel dengan kabel yang lainnya ya. Oke teman-teman, untuk penyambungannya jika memang teman-teman lupa ya, jika misalkan teman-teman lupa untuk menyambungkan kabel ini ya teman-teman, kita lihat ini ya. Ini kan kabelnya ada yang dari atas ya, kita coba dari generator dulu ya, dari bawah itu ada warna merah, kabel merah strip biru, ada kabel warna merah strip kuning, ada kabel warna merah strip putih. Nah ini layannya gitu kan, untuk yang biru atau istilahnya apa, warna merah strip biru nyambungnya ke warna yang putih. Untuk yang warna merah strip kuning nyambungnya ke warna ini hijau. Untuk yang warna ini ya, merah strip putih nyambungnya dengan warna yang merah. Oke, itu yang informasi lebih detail jika teman-teman pas bongkar lupa gitu kan. Nah itu detailnya seperti itu ya. Ini saya cek lagi, sipilkan lagi. Oke, dilanjutkan ya, langsung ke bagian pematrian. Oke teman-teman, ini langsung ke bagian proses pematrian ya. Ini satu persatu koneksi atau kabel satu dengan yang lainnya, teman-teman silahkan dipatri seperti itu ya, dengan kondisinya memang harus sepaten mungkin atau serapi mungkin, supaya koneksinya tidak terhambat ketika memang ada pematrian yang kurang presisi ya. Oke teman-teman, ini setelah kita bungkus ya, ini proses pematrian sudah selesai. Kita bungkus dengan torasi ban seperti itu ya. Dan teman-teman silahkan juga dipastikan dibungkus lagi ya dengan karetnya seperti itu ya, atau plastik ya, apapun itu ya, yang penting tidak ada, kalau misalnya melindungi lah, bersifatnya melindungi seperti itu. Nanti kita coba setelah kita proses penyambungan atau pengkoneksian sudah selesai dan juga dirasa sudah pembungkusan dengan secara safety ya. Nah ini kita coba lakukan starting. Kalau memang selesai, bisa masalahnya kita tidak ada masalah lain, kita lakukan terlebih dahulu uji coba ya. Kita start. Nah ini sudah bisa dilakukan starting ya, motor sudah nyala kembali ya. Masalahnya memang benar dari koneksi yang terhambat karena ada gosong di bagian
konektornya ya. Oke, itulah yang terjadi ya ketika memang motor ini atau istilahnya all new NMAX tidak bisa di starter, hanya ada cetak-cetak saja. Masalahnya bisa saja dari situ ya, tapi dinamika juga tidak hanya terpaku dari sana. Adapun beberapa masalah yang terjadi juga muncul yang memang berhubungan ke bagian dari elektrik starter. Kadang juga ada yang rusak dari SGCU-nya langsung ataupun dari stator SI ya, atau dari crank position sensornya yang bermasalah. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan video kali ini. Bukan berarti bermaksud menggurui juga, ini hanya sebatas sharing saja bahwa kami menemukan masalah-masalah itu, kami informasikan ke halayak ramai supaya bisa ada tontonan untuk teman-teman. 90%-nya hanya sebatas hiburan, 1%-nya bolehlah dikatakan edukasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.